Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kuy. Balik lagi bersama saya sini Freddy Kaliberata dan juga rekan saya. Hari ini episode selanjutnya kita kedatangan aktivis muda Sanggau. Kalau disebut tokoh muda Sanggau asik ya. Seorang pemuda yang banyak sekali aktif di organisasi-organisasi yang ada di Sanggau dan juga aktif di bidang sosial, bidang politik dan juga berbagai macam bidang ya. Beliau sangat aktif. Ada Bang Chandra Apriansa. Wow, Bang Freddy. Selamat datang Bang Chandra. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Anda luar biasa ya. Baik atau luar biasa? Alhamdulillah dan luar biasa. Baik teman-teman, sahabatku semua yang ada di rumah. Jadi hari ini kita kedatangan Chandra Apriansa. Biasa dipanggil Acan ya. Iya. Nama lengkapnya Chandra Apriansa. Panggilannya Acan ya. Siap. Terima kasih sudah hadir di channel kami di Freddy Kaliberata Channel. Siap, terima Gimana kasih. rasanya diundang sini? Siap. Saya juga terima kasih udah diundang ke sini dan ya luar biasa ini. Asik. Idenya sangat edukatif untuk masyarakat Sanggau dan sekitarnya. Asik. Jadi kita ngobrol apa, Chan? Ya kalau mau ngobrol aja itu tentang perikanan atau pertanian boleh saja ini. yang penting seperti yang saya bilang tadi kan memang Acan ini banyak sekali bidangnya ya. Sudah sarjana bidang politik, bidang sosial, sekarang lagi larinya malah ke perikanan juga. Ya. banyak posisi yang di itu kan ya. Banyak memang multi talenta banget seorang Chandra ya, Acan. Chan, berapa saudara Chan? Saya ada 3 bersaudara. Pertama ada ya abang saya anak kedua dan ada adik saya gitu. Adiknya perempuan atau laki-laki? Adik perempuan. Abang saya itu laki-laki. Oh iya, kalau abang abang pasti laki-laki. Dan saya sendiri laki-laki. Ya. Kalau mau apa? Pasti laki-laki gitu kan? Iya, pasti. Karena seorang laki-laki bersih abang panggilannya. Oke, Chan, putra kedua lulusan sarjana sosial politik. Iya. ESOS atau SAP? ESOS ya. Kita belum masuk SAP karena perubahan akreditasi kita ke ESOS lagi. Semulanya SIP, kemudian pas kita waktu selesai ujian skripsi, rupanya pas penerimaan ijazah kita kembali ke ESOS. Sosial ya. 2016 itu SIP sebenarnya, udah SIP ada perubahan agitasi di prodi, kemudian balik ke ESOS lagi. Balik lagi ke sosial. Iya. Ya. Dulu waktu kuliah ngambil jurusan apa? Saya kalau kuliah itu ilmu politik. Ilmu politik. Iya. Jurusannya ilmu politik. Prodi ilmu politik. Prodinya ilmu politik, jurusannya juga. Iya. Jurusannya apa? Jurusannya ilmu administrasi negara. Oh, sama dengan saya. Jurusannya ilmu administrasi ya. Sama, karena kita belum dipecah belahkan kan dulu. Jurusan itu membawahi prodi. Iya, kalau sekarang ini kan ada sih jurusan, cuma aktivitas kalau di secara administrasi itu antara ilmu sosiologi dan ilmu administrasi itu dibagi lagi. Kalau di Universitas Tanjung Pura, kalau banyak itunya ya, banyak maksudnya apa? Pembagiannya meskipun satu prodi tapi jurusannya satu jurusan tapi prodinya berbeda, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Oke. Sekarang aktivitasnya apa, Chan? Aktivitas saya sekarang ini ya selain di pemberdayaan, ya karena saya bekerja di pemberdayaan itu di pertanian. Itu nggak nyambung sekali itu. Iya, sebenarnya politik gitu ya. Sedikit yang menyambung di pemberdayaan. Kalau untuk bertaninya saya tidak, karena saya kan di pemberdayaan di kelompok tani di bantuan dari Kementerian di Pertanian. Sebetulnya nyambung itu di pemberdayaan. Cuma untuk bertaninya saya mesti belajar lagi itu. Siap. Tapi kan Aca sendiri kan sarjana sosial. Kenapa tidak mencoba untuk berarah ke dunia politik, berkiblat di dunia politik? Sebetulnya saya aktif sekali di di dunia politik, tapi bukan di dunia politik praktis. Yeah. Nah, dunia politik ini kan tidak bisa dibilang juga di praktis. Adapun dunia politik yang saya
minati itu memang lebih ke pemerhatinya. Bagaimana perkembangan politik, bagaimana situasi politik sekarang, itu yang saya minati. Jadi kalau untuk politik praktis saya belum ada minat ke situ. Cuma Berarti, untuk dalam beberapa tahun dari 2018 sampai 2019 kemarin terakhir di Pilpres saya sangat aktif kalau di dunia politik, khususnya di pemantauan pemilu gitu. Berarti sempat aktif sebagai pemantau pemilu. Ya, siap. Iya, dan sekarang kalau bahasanya Acan, kalau saya tangkap bukan sebagai politik praktis atau yang terjun langsung ke berpolitik, tapi sebagai pengamat politik gitu ya. Asik. Ini, tidak pengamat terlalu tinggi itu pengamat. Pemerhati. Ya, pemerhati. Kalau pengamat karena itu pernah menjadi pemantau pemilu, jadi pemantau politik gitu ya. Pemantau politik. Kalau udah pengamat itu kelas-kelasnya ya agak berat dikit lah. Tunggu udah S2, S3 lah kita jadi pengamat itu. Benar. Sekarang cukup jadi pemerhati dulu. Dihati-hati kan, dilihat gitu pemerhati itu. Kalau untuk pengamat itu kan perlu data bicara, kemudian perlu ya sebuah karya ilmiah lah yang dia punya, yang punya karya tulisan ilmiah yang dia yang dia buat gitu, yang dia buat kemudian dia sharekan ke masyarakat begitu kira-kira. Sekarang mencoba menjadi pemerhati politik. Masih aktif berorganisasi? Insya Allah sampai saat ini ada beberapa organisasi sangat aktif, tidak cuma aktif aja. Aktif, sangat aktif tidak tapi aktif. Ya. Apa itu, Jan? Organisasi memang ya aktif. Organisasi di sini kan banyak sih kalau saya di sini nih. Kalau untuk khusus Sanggau, untuk ya ada beberapa yang memang saya ketua dan ada beberapa organisasi juga saya di pengurus. Itu yang ada di Sanggau. Kemudian di nasional juga saya pernah menjadi presidium nasional ilmu sosial dan ilmu politik se-Indonesia. Itu saya pernah menjabat wilayah Kalimantan. Itulah pengalaman itulah yang membuat saya menjadi bisa berbagi ilmu lah, setidaknya berorganisasi di Kabupaten Sanggau begitu, mengembangkan ide-ide, kemudian inovasi, kemudian pemikiran serta gagasan yang saya dapatkan di kancah nasional itu. Ya, pengalamannya banyak sekali di Ilmispi ya. Dari senang sampai susah itu lengkap lah pokoknya. Dari senangnya ya pasti ya ketemu dengan teman-teman baru, ketemu pemikiran-pemikiran dan gagasan baru ya. Itu yang saya kira memang menjadi kesan untuk saya di pertemuan-pertemuan nasional itu. Apalagi saya sebagai presidium itu kan pimpinan wilayah Kalimantan, ya pastinya saya harus pandai juga membawa bagaimana arah organisasi ini ke depan. Kemudian ya susahnya pasti ya ketika kita ingin pertemuan, letak geografis kita kan sangat sulit. Kita negara yang berpulau, yang negara yang letak geografisnya sangat susah untuk ditempuh. Ya bisa ditempuh pun antara Kalimantan dan Jawa itu pesawat. Kalau untuk yang lain tidak bisa, kalau seperti mobil, seperti motor tidak bisa. Cuma bisa lah kalau untuk itu. Ya banyak lagi lah cerita susahnya, kita terdampar lah. Itu cerita-cerita kita lah yang berorganisasi. Dari situlah kita dibangkitkan bagaimana sebuah perjuangan kita menjalani hidup, kemudian terbentuknya mental kita untuk hidup, dan kemudian terbentuknya hidup mandiri saya rasa di situ lah. Dalam dunia organisasi ya. Iya. Berarti maksudnya Acan sendiri sampai saat ini pun masih aktif berorganisasi. Iya, masih aktif. Dan juga dan pengalaman-pengalaman yang Acan dapatkan adalah pengalaman-pengalaman juga dari berdasarkan kuliah dulu gitu ya. Pasti. Sempat menjadi ketua apa tadi? Himpunan Ikatan Mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik se-Indonesia. Wow, luar biasa. Kita itu dibagi 3 sebenarnya. Dibagi 4 wilayah. Ketua kita itu namanya, kalau dalam struktural itu namanya
sekjen, sekretaris jenderal itu pimpinan tinggi kita. Kemudian di bawah sekretaris jenderal itu kita punya pimpinan-pimpinan setiap wilayah. Itulah dibagi wilayah satu itu wilayah Sumatera, itu presidium 1. Kemudian wilayah 2 kita punya wilayah Jawa. Wilayah 3 ini kita punya Kalimantan. Wilayah 4 itu wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Cuma sekarang hasil kongres di Karawang di 2019 terakhir, kita memiliki 5 presidium, yaitu dipecahkan antara presidium 4 di provinsi Sulawesi dipecah menjadi Maluku punya presidium sendiri, pimpinan sendiri, gitu kira-kira. Ya, panjang sekali ceritanya ya. Iya. Cinta tentang organisasi. Ini baru satu organisasi. Baru satu organisasi ya, belum organisasi lain. Oke, Chan, tadi saya belum bertanya. Sudah menikahkah? Untuk saat ini alhamdulillah belum. Alhamdulillah sudah gitu ya. Alhamdulillah belum untuk saat ini ya. Mungkin ya setiap orang itu ada waktu dan ada ada kesempatan tersendiri lah kalau untuk berkeluarga itu. Saya kira begitu, karena jodoh itu kan diatur Tuhan, kita perlu ikhtiar dan usaha itu aja. Memang bahasa jomblo seperti rata-rata seperti itu ya, ikhtiar dan usaha. Oke, Chan, sedikit bergeser ke era sekarang ya. Kita hidup di era yang saya pikir sebenarnya beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena memang era ini sebenarnya tidak dalam artian bahwa tidak semua orang bisa rasakan. Kita tahu bahwa sekarang Indonesia, terkhususnya juga Sanggau, merasakan juga yang namanya pandemi. Nah, sekarang kita tahu COVID-19 memang belum usai di negara kita dan terkhusus di Sanggau. Nah, menurut pandangan Acan dari seorang pemuda, ya saya tahu bahwa Acan ini juga salah satu tokoh pemuda Sanggau yang sekarang lagi booming. Lagi eksis-eksisnya. Karena hampir di semua organisasi saya lihat Chandra Arpiasa. Jadi memang sangat aktif sekali ya. Kemarin terakhir di Baik-Baik juga ikut juga ya kan. Jadi memang sangat aktif sekali kalau saya lihat. Nah, pandangan dari seorang Acan sendiri tentang pandemi, tentang era pandemi ini seperti apa sih? Ya, kalau untuk saya sih, untuk pandangannya di wabah, saya bilang wabah ini bukan pandemi, karena ini udah besar kan, menurut penyakit yang menular yang besar itu wabah. Menurut pandangan saya memang ya ada positif dan ada negatifnya pandemi ini. Ya positifnya ya kita diajarkan sekarang ini bagaimana cara mencuci tangan. Itu positifnya, sangat simpel. Ya, hal-hal yang simpel itu menurut saya dulu jarang kita lakukan. Setelah kita keluar kemudian ke rumah, ya kalau datang langsung tidur biasanya kan. Tidak pernah cuci tangan, cuci kaki. Budaya hidup sehat lah ya. Ya, pastinya budaya hidup sehat itu jarang kita lakukan. Di era pandemi ini saya kira meningkat itu kesadaran kita sebagai manusia bahwa kesehatan itu sangat penting. Nah, itu kira-kira pandangan menurut saya positifnya. Kemudian negatifnya apa? Ya negatifnya banyak sekali lah. Yang pastinya terdampak itu kan bagaimana ekonomi masyarakat itu. Kemudian sosialnya itu sangat terdampak sekali lah. Bagaimana tingkat pengangguran sangat banyak. Ini salah satu negatifnya. Kemudian bagaimana ada konflik-konflik sosial di lapangan itu. Itu mungkin ya dua positif dan negatif ini di era pandemi ini sangat-sangat ya kita syukuri lah sebagai manusia, karena ya pada dasarnya memang manusia kan ya kalau tidak ditegur tidak berubah gitu kan, ya pastinya evaluasi diri lah. Di era pandemi ini kita banyak evaluasi diri lah, bagaimana menjaga kesehatan, kemudian bagaimana berkomunikasi langsung dengan teman maupun masyarakat. Saya kira itu memang ya pandangan saya memang di situ, karena ya mau ngomong lebih pun kita kalau
negatif dan positif ini saya kira komplit lah. Karena kalau kita ngambil negatif ya enggak fair bagi saya. Benar. Pasti ada positifnya, sesuatu yang apa namanya, yang timbul dengan, ya saya kira memang yang timbul dengan tidak kesiagaan apa namanya, kita pasti mempunyai hal negatif dan positif itu, saya kira gitu. Nah, dari sudut pandang seorang Acan sendiri, masukan mungkin untuk kita bagaimana sih masukan dari seorang Acan kepada teman-teman, ya kan, untuk bagaimana caranya kita menyikapi dengan adanya sekarang, mungkin meskipun sekarang kategori sebenarnya kita belum dikatakan juga new gitu ya, new normal, tapi karena posisi juga sebenarnya Kalimantan juga belum termasuk kategori new normal, tapi kita sudah mengarah ke arah situ gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang seorang Acan sendiri, pendapat Acan untuk bagaimana kawan-kawan untuk menyikapi dengan adanya era new normal ini seperti apa? Kalau saya menyikapi new normal ini ya, sekarang ini kan memang ya salah satunya new normal ini masih menjadi perdebatan di apa namanya tataran pemerintahan lah. Karena ya syarat untuk new normal itu kan pasti mempunyai kriteria yang jelas, salah satunya. Kalau melihat kita di Indonesia melakukan new normal dengan apa namanya ya tingkatan-tingkatan yang sudah kita lakukan ini, kita kan pasti pemerintah itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang apa namanya yang sudah dilaksanakan. Mengapa new normal ini apa namanya dilaksanakan? Karena udah ada beberapa usaha seperti lockdown, seperti PSBB itu dilakukan. Karena dari situ melihat apa namanya ada penurunan atau penurunan di setiap wilayah, ya maka saya kira dilakukanlah itu normal. Cuma masih banyak beberapa kendala yang memang saya kira perlu dikoreksi atau dikaji lagi persoalan new normal ini. Karena new normal ini kan pasti ya new normal ini kan dalam arti sebenarnya itu, kalau dalam artian protokol kesehatan itu kan yang menjaga mengikuti hidup baru itu dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi tidak new normal hidup kembali seperti biasa yang kemarin yang sudah bagus, bisa cuci tangan dilupain gitu. Enggak. Ya pastinya mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang kita laksanakan. Hidup baru dengan mengikuti protokol kesehatan, bukan hidup baru dengan mengikuti pola yang lama. Itu yang saya kira salah. Karena itu yang perlu dimasifkan di masyarakat. Apa sih new normal itu? New normal itu kan pastinya punya punya suatu konsep yang sendiri. Jangan jadi ya saya bilang tuh yang diartikan new normal tuh jadi pola lama itu dilaksanakan lagi. Pola baru itu, yang pola baru mencuci tangan, mandi pagi segala macam itu yang menjauhi kita dari penyakit COVID-19 itu. Ya, berarti seperti yang Acan tadi bilang ya. Jadi ambillah sisi positifnya ya. Sisi positif dari pandemi sekarang ini. Siap. Oke, Chan, ini kan kita tahu bahwa sekarang adik-adik kita, nah saya bilang adik-adik kita. Nah, saya juga masih muda ya, jadi adik-adik kita. Jadi sekarang memang masanya ya eranya COVID-19 kalau saya bilang. Jadi memang kita tahu bahwa adik-adik kita yang lulusan SMA sekarang baru lulus sekolah, dan mereka juga mungkin baru mulai untuk mendaftarkan diri mereka menjadi mahasiswa. Nah, sedikit bercerita tadi Acan sudah membuka cerita bahwa pengalaman pribadinya pada saat kuliah menjadi presidium di ikatan mahasiswa ilmu politik gitu kan. Nah, mungkin ada cerita sedikit atau juga wejangan buat adik-adik kita semua yang ada di Sanggau ini yang mungkin sekarang lagi berusaha untuk mencoba jati diri dengan berkuliah. Ya. Kiat-kiatnya seperti apa sih? Kira-kira apakah harus kalau mau menjadi seorang seperti Acan, seperti apa sih caranya gitu ya? Walah, ini agak berat nih. Memang ya perlu perjuangan lah untuk sampai ke sini ini.
sampai ya kita bisa ngobrol, saya bisa ngobrol seperti ini, ya perlu perjuangan lah. Salah satunya memang ya awalnya saya tidak bisa ini ngomong, kemudian kurang pede segala macam. Ya itulah saya kira memang untuk ya teman-teman atau adik-adik yang ingin kuliah itu pastinya awalnya tujuan kuliah itu apa dulu. Ya. Kalau tujuan kuliahnya mencari duit, nggak usah kuliah. Ya memang kebutuhan memang duit. Cuma kan ya dengan salah satu kuliah itu kan salah satu indikator kita menjadi sebuah membuka pola pikir kehidupan kita, membuka pola pikir apa sih sebenarnya perlunya pendidikan tinggi itu, mengapa sih harus kuliah, itu yang harus teman-teman ketahui dulu. Jangan ya disuruh orang tua ya ingin kuliah bujur arus atau orang sanggau nih. Iya. Bujur arus ya mau kuliah apa ya? Kuliah jurusan apa ya? Tuh, pada tahu. Itu disuruh orang tua itu amnya. Ya, makanya ya sebelum ya nanti ketika diterima di perguruan tinggi ya saya kira perlulah. Pertama itu memang ya penyesuaian diri lah. Dari SMA ke perguruan tinggi saya kira penyesuaian diri bagaimana secara pola pikir dulu, kemudian kemandirian, kemudian bagaimana kemandirian kita, bagaimana penguatan mental kita. Kalau dari pengalaman saya memang ya saya belajar semua itu salah satunya ya di organisasi. Saya dididik bagaimana memiliki gagasan selain akademik ya. Akademik ya saya kira memang membantu juga. Cuma kalau ingin menambah ilmu, kemudian menambah teman dalam arti ini tanda kutip teman yang sukses, yang punya yang gagasan, kemudian yang punya ide spektakuler lah. Ya teman-teman harus saya kira perlu membaca apapun bacaan, buku-buku itu teman-teman perlu baca. Ya sehari minimal itu 1000 kata atau 1000 kata lah, kira-kira segitu. Baca juga 1000 kata lah, kira-kira segitulah. Ya kau baca kan kalau dalam waktu tuh baca itu 15 menit sampai 30 menit. Saya kira penting. Mengapa penting? Ya dari situlah kita akan tahu bagaimana perkembangan dunia saat ini. Bukan perkembangan ya ruang cukup kecil lah. Perkembangan daerah, perkembangan ilmu, perkembangan ekonomi, perkembangan politik. Disitulah pertama yang harus teman-teman menjadi dasar dulu. Karena saya kira dengan membacalah kawan-kawan nanti bisa menjadi mahasiswa yang benar-benar yang menjadi tanggung jawab mahasiswa. Karena tanggung jawab mahasiswa ini sangat berat sebenarnya. Yeah. Tanggung jawab mahasiswa itu bukan hanya sekedar kuliah. Ya tujuannya kan jelas. Dari Tridharma Perguruan Tinggi itu pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan maksud saya satu pendidikan dan pengajaran, kedua penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Itu sangat kalau kita artikan 3 poin itu sangat berat jadi mahasiswa sebenarnya. Bagaimana mahasiswa adik-adik nanti bisa mengimplementasi itu ketika lulus menjadi mahasiswa. 3 poin penting dari itu bisa kawan-kawan implementasikan di masyarakat. Karena ya saya kira memang pada era modern ini, pada era yang sangat-sangat cepat dan maju ini, teman-teman harus berlomba dalam arti jangan sampai ketinggalan zaman, jangan mengikuti pola-pola lama. Kita masih punya mengikuti pola-pola baru. Seperti apa pola-pola baru itu? Kawan-kawan harus memang lebih produktif. Itulah salah satunya membaca. Selain membaca ya diskusi. Itu 2 itu yang hal-hal yang penting. Yes. Hal akademis, kawan-kawan ya pastilah itu kan tanggung jawab kawan-kawan di kuliah. Akademis ya pasti jangan ditinggalkan.
Kalau ditinggalkan kita nggak lulus. benar, Percuma benar. kita nanti di Kuliah lama-lama kuliah tetap lama-lama lulus, nggak lulus karena kan. akademiknya tidak dikerjakan. Begitu kira-kira. Nanti pengembangannya teman-teman ya di setiap fakultas itu punya wadah sendiri-sendiri lah, punya wadah organisasi yang mungkin bisa mengembangkan kreativitas atau hobi teman-teman. Itu pasti nanti bisa direkrut lah yang ingin masuk organisasi segala macam tuh, teman-teman akan mendapatkan informasi itu. Cuma awalnya teman-teman harus memang membaca atau mengetahui apa sih tujuan kuliah itu. Ya, tujuan kuliah itu sangat beban berat sebenarnya. Bagaimana kita harus sangat aktif, sangat aktif dengan arti terhadap lingkungan sosial, kemudian lingkungan masyarakat. Karena apa? Ya beban-beban permasalahan itu masyarakat sampaikan mahasiswa harus sampaikan itu kepada pemerintah. Kenapa? Karena yang bisa menyampaikan ya selain masyarakat ya mahasiswa, karena agen perubahan agen of change, agen of control itu adanya di mahasiswa. Karena itulah yang bisa mengontrol jalannya pemerintahan itu kira-kira. Kemudian masih banyak hal lain yang kira-kira yang menjadi bekal untuk kawan-kawan lah, untuk adik-adik yang ingin kuliah, apalagi masyarakat Sanggau. Saya kira haruslah bagaimana membanggakan Kabupaten Sanggau ketika kuliah. Ya, kita tahu memang Kabupaten Sanggau ini sangat banyak mahasiswanya, ada di Pontianak, ada di Jawa, ada di Jakarta, Jogja dan lain-lain. Tapi saya kira penting bagi adik-adik nanti ketika masuk memang ya harus dengan membanggakan kabupaten sendiri. Ya, jangan kata orang tuh kacang lupa kulit kan. Udah sukses lupa pulang Sanggau. Udah sukses lupa pulang Sanggau. Dan saya himbau memang untuk teman-teman ketika udah kuliah nanti, ketika udah punya ilmu sedikit lah, janganlah banyak, sedikit lah, balik ke daerah. Kita bangun daerah itu sama-sama. Karena ya yang membangun ini kita kaum muda ini, siapa lagi kalau bukan kita nanti yang membangun daerah kan? Ya, itulah kira-kira. Oke. Panjang ya. Saya sebenarnya tadi mau minta Aceh langsung memberikan closing statement, tapi ternyata memang sudah langsung diberikan oleh beliau. Closing statementnya adalah, kalau kalian ya teman-teman generasi muda yang ada di Sanggau yang mungkin mau melanjutkan studinya, dan ketika nanti setelah selesai dan sukses, janganlah lupa untuk pulang ke Sanggau ya. Atau langsung dari Achan sendiri untuk closing statement kita pada malam hari ini, buat teman-teman yang di rumah, apa Chan? Pesan terakhir, penutup dari seorang Chandra Arfiansyah. Kalau ini agak pesan terakhir ya kesimpulan lah ya. Ya. Closing statement ini ya, saya tidak banyak sih untuk closing statement ini. Saya ingat kata yang dikutip, kalau tidak salah saya ini kata Presiden Amerika ke-41. Ini kalau salah dikoreksi, mohon dikoreksi ya. Itu kira-kira begini bahasanya: menulislah agar engkau dikenal dunia, membacalah agar engkau mengenal dunia. Membaca itu membaca situasi, membaca apa yang bisa kita baca selain buku kan, bisa membaca tingkah laku orang dan segala macam. Kemudian yang terakhir ini, berkomunikasilah, bekerja samalah agar engkau bisa menguasai dunia. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak Acan lagi ceramah ya. Tapi luar biasa sekali. Jadi memang seperti yang Acan tadi sampaikan bahwa closing statement yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan buat
sahabatku yang ada di rumah juga yang mungkin mau melanjutkan kuliah dan juga sudah lulus dengan kesuksesannya nanti, silakan balik lagi lah, pulanglah ke kampung halaman, bangunlah Sanggau karena kalau tidak kita yang muda siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Nah, jadi memang saya tidak bakal menambahkan closing statement dari Achan. Yang saya tangkap dari seorang Chandra Apriansa adalah satu, dalam pandemi sekarang ini di COVID-19 ini adalah jangan hanya mengambil sudut negatifnya saja, tapi ambil sisi positifnya juga. Bahwa yang pertama adalah sisi positifnya kita sebagai umat manusia jadi lebih memperhatikan kebersihan, lebih menjaga dan juga merawat diri. Itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana cara mengeksplorasi pemikiran kita pada saat kuliah, aktif lah. Caranya bagaimana? Membaca dan berkomunikasi dengan berdiskusi. Nah, jadi itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh Chandra Apriansa. Chan, terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Terima kasih. Achan juga punya channel YouTube sendiri. Saya punya channel YouTube sendiri. Boleh disampaikan ke kawan-kawan? Ya, saya punya channel YouTube sendiri. Nanti mohon di-subscribe itu Chandra Apriansa. Ada beberapa ya konten yang saya share memang di situ. Nanti mohon teman-teman atau sobat-sobat kalian atau apa nama ini? Sahabat kuy. Sahabat kuy sekalian mohon di-subscribe. Ya, itulah apa namanya konten YouTube saya, ya itu bermacam ragam lah isinya. Ada yang liburan lah, ada yang tentang keilmuan lah, ada tentang olahraga. Ya, asik. Pokoknya semua lah ya. Semuanya. Jadi informatif. Jadi buat teman-teman semua sahabat kuy, silakan berkunjung ke channelnya Chandra Apriansa. Dan juga jangan lupa di-subscribe juga, komen dan juga like. Dan akhirnya saya Freddy Kalibrata dan juga rekan saya Chandra Apriansa. Pamit sampai ketemu di podcast selanjutnya. Hasta la vista, see ya.